Pengertian ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata fakkaha yufaqihu fikhan yang berarti pemahaman. Secara terminologi, fikih merupakan pengetahuan yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, dipraktikkan dan digali dari dalil-dalil yang jelas. Jadi ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syara seperti wajib, sunnah, makruh, halal, haram, dan mubah atau boleh, mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dalil-dalil pendapat atau ijtihad para ulama seperti ijma' dan qiyas. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu fikih mempunyai beberapa tahapan. Ada 7 periode dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih, yaitu 1. Periode Risalah, 2. Periode Khulafaur Rasyidun, yang ketiga periode awal pertumbuhan fikih, yang keempat periode keemasan, yang kelima periode tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih, yang keenam periode kemunduran fikih, dan yang ketujuh periode pengkodifikasian fikih. 1. Periode Risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada periode ini, seluruh penentuan kekuasaan hukum berada di tangan Rasulullah. Periode Risalah terbagi menjadi 2, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah yakni ketika Rasulullah SAW menetap di Makkah selama 12 tahun. Periode Makkah fokus pada pembentukan ketauhidan Islam, serta ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Yang kedua, periode Madinah yaitu masa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan menetap selama kurang lebih 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam periode ini, umat Islam mengalami perkembangan yang pesat serta pengikutnya terus-menerus bertambah. Yang kedua yaitu periode Al-Khulafaur Rasyidun. Pada masa ini khususnya setelah Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah 13 Hijriah atau 634 Masehi. Untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majmuk. Ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu periode awal pertumbuhan fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa Al-Khulafaur Rasyidun, terutama sejak Utsman bin Affan menduduki jabatan khalifah 33 Hijriah atau 644 Masehi. Munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Keempat, periode keemasan. Periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai pada pertengahan abad keempat Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama 700 sampai 1000. Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Periode kelima, tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang dimaksudkan dengan tahrir, tahrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih.
Periode ke-6, kemunduran fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Hakam Al-Adliyah atau Hukum Perdata Kerajaan Turki Utsmani pada tanggal 26 Sya'ban tahun 1293. Perkembangan fikih dikenal juga dengan periode taklid secara membabi buta. Mustafa Ahmad As-Sarkar menyatakan bahwa ada 3 ciri perkembangan fikih yang menonjol pada periode ini. Yang pertama, munculnya upaya pembukuan terhadap berbagai fatwa. Yang kedua, munculnya beberapa produk fikih sesuai dengan keinginan penguasa Turki Utsmani. Yang ketiga, di akhir periode ini muncul gerakan kodifikasi hukum fikih Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Periode ke-7, pengkodifikasian fikih. Periode ini dimulai sejak munculnya majalah Al-Hakam Al-Adliyah sampai sekarang. Upaya pengkodifikasian fikih pada masa ini semakin berkembang luas. Mustafa Ahmad As-Sarkar mengemukakan bahwa ada 3 ciri yang mewarnai perkembangan fikih pada periode ini, yaitu yang pertama, munculnya upaya pengkodifikasian fikih sesuai dengan tuntutan situasi dan zaman. 2. Upaya pengkodifikasian fikih semakin luas. Yang ketiga, munculnya upaya pengkodifikasian berbagai hukum fikih yang terikat sama sekali dengan masa fikih tertentu.